Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2713 sampai bab 2716. Hanya kamu yang tahu perasaan tersiksa batin dan perjuangan karena selalu tertinggal satu langkah. Hei, salahkan aku juga jika aku tidak melakukannya. Jika kamu tidak mengasingkan diri, aku akan menonton milikmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhenti. Ye Junlin berkata tanpa daya. Sebelum mundur, dia benar-benar memberikan instruksinya dengan serius. Apapun situasinya, jangan berhenti. Aku tidak berguna, ini semua salahku. Riku Xiong hampir menangis. Saat ini, Xiao Liejun dan yang lainnya akhirnya tidak bisa menahannya. Xiao Liejun berkata, sebenarnya, masalah ini adalah kesalahan kami. Ini tidak ada hubungannya dengan Laolu. Kamilah yang menganjurkan penghentian dan penjualan semua material untuk mengurangi kerugian. Ini salah kami. Garis pertahanan kami adalah orang yang memindahkannya. Kamilah yang membuka gerbang Daxia. Tidak heran kami tidak mempercayaimu. Kamu memberitahu kami begitu awal. Hong Qingchang dan Jiang Ye juga angkat bicara. Sekarang Daxia mengalami kerugian yang begitu besar. Kami tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kami bertanggung jawab penuh. Ini salah kami. Beberapa orang langsung mengaku. Xiao Liejun dan yang lainnya menghadap Ye Junlin dan berteriak bersama. Kami salah tentang kata berdampingan. Kami dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Ye Junlin dengan cepat membantu beberapa orang berdiri. Apa yang dikatakan saudara-saudara ini, saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk ini. Tapi, Anda terlalu terpaku pada apa yang Anda lihat. Jangan berpikir dalam jangka panjang, ini agak bermasalah. Saya mendengar Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang mengangguk. Benar. Kami masih terlalu konservatif dan terlalu berhati-hati. Kami takut kami tidak dapat memahaminya dan semuanya akan hancur pada kami. Janganlah kita cukup berani untuk melihat ke depan dan bertindak ke depan. Sebaliknya, masalah besar akan muncul. Misalnya, sekarang. Ini berlaku bagi kami. Lao Chao telah menyadari kelainan tersebut sejak lama. Saudara-saudara di organisasi Alkitab telah memberitahu dia bahwa ada masalah, tetapi Anda mengabaikannya. Terima kasih kepada Lao Chao, dia juga bertindak lebih awal dapat mengurangi banyak kerugian. Teriak Riku Xiong. Mendengar ini, semua orang menundukkan kepala, merasa semakin malu dan menyalahkan diri sendiri. Ye Junlin tersenyum. Satu hal lagi, kamu masih tidak percaya padaku. Kamu pikir aku tidak bisa mendapatkan informasi seperti itu. Kamu pikir aku tidak cukup kuat, dan aku tidak bisa menggali informasi semacam ini. Tapi biarlah ku beritahu, kekuatanku adalah, aku masih di tingkat leluhur dalam hal kecerdasan. Xiao Liejun mengerutkan kening, ini benar-benar kesalahan kami. Aku tidak mempercayaimu. Saya pikir informasi semacam ini tidak bisa diperoleh dengan kekuatanmu. Tapi kami lupa bahwa kamu pernah menjadi orang yang paling berkuasa di dunia. Pemimpin yang hebat juga merupakan agen yang paling kuat. Kecerdasan tidak mungkin ditambang oleh orang-orang super kuat. Petik 2. Itu salah kami, saya berharap bisa-bisa aku menamparkan mukaku sendiri. Ini semua salah kami, ini salah kami. Oke, sekarang bukan saatnya saling menyalahkan atas masalah. Kita harus memikirkan masalah selanjutnya. Ye Junlin buru-buru menghentikannya. Xiao Liejun hendak mencambuk dirinya sendiri. Ini adalah pemimpin pengawal Yanlong. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Awalnya, kami telah berdiskusi dengan sekutu kami bagaimana menangani Leviathan. Tapi segera setelah pengumuman laboratorium dewa keluar, pasukan musuh kami dan banyak pihak netral mengumumkan penarikan mereka satu demi satu. Para ahli yang awalnya diatur juga kami mengungsi bersama-sama. Tetapi kami masih mengumpulkan banyak ahli untuk belajar bersama. Lagi pula, kami telah memindai Leviathan, kami memiliki banyak data, dan kami mungkin dapat menemukan solusinya. Kami telah menjebak semua Leviathan, tetaplah, mereka akan membebaskan diri paling cepat dalam 1 bulan, dan mereka mungkin belum dapat menemukan jalan keluar, kita punya banyak waktu. Beberapa orang membicarakan rencana selanjutnya. Semua orang tampak percaya diri. Ye Junlin terdiam. Leviathan masih kuat, apakah dia tidak tahu?
Semua Leviathan sudah mati, dan itu selalu merupakan langkah terlambat. Itu saja, Ye Junlin bertanya. Jika tidak, kami tidak tahu kekuatan laboratorium dewa, tapi Leviathan adalah musuh terbesar di saat ini. Semua orang mengangguk. Ye Junlin berkata langsung, jangan khawatir tentang Leviathan, halaman ini sudah selesai, jangan sebutkan kepada siapapun. Baru saja kata-kata ini keluar, semua orang bingung. Semua orang menatap Ye Junlin dengan kebingungan dan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin sesuatu sebesar Leviathan bisa terungkap? Bagaimana ini bisa mengungkap masa lalu? Tidak, kamu tidak tahu, Raja Yizi Jianjian, bahwa kita hanya menjebak Leviathan untuk sementara, diperkirakan hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Dan Leviathan berasal dari laboratorium para dewa, mereka akan menemukannya lebih cepat, kita harus menemukannya solusi ketika Leviathan muncul lagi. Semua orang mengira Ye Junlin tidak mengetahui situasi spesifiknya, jadi mereka segera menjelaskan kepadanya. Ye Junlin memutar matanya dan berkata, aku tahu, kamu menjebak mereka di tempat pembuangan sampah bawah laut, jangan khawatirkan mereka lagi, mereka sudah menjadi masa lalu, dan halaman ini sudah berakhir. Ketika Ye Junlin selesai berbicara, semua orang terkejut. Ada ekspresi luar biasa di wajahnya, bagaimana Ye Junlin tahu tentang rencana Atlantis. Mendengar dia berbicara begitu ringan rasanya seperti menyaksikannya dengan matanya sendiri. Tapi bagaimana mungkin? Ye Junlin baru saja tiba. Anda bahkan tidak tahu tentang rencana ini, mereka semua ketakutan. Satu kata berdampingan raja, apakah kamu tahu ini? Mata Xiao Liejun dan yang lainnya penuh dengan keterkejutan. Proyek Atlantis, apa yang tidak aku tahu? Ye Junlin tersenyum. Beberapa waktu yang lalu, dia berjalan mengitari Istana Naga Laut Cina Timur, yang ditinggalkan. Karya wisata ini lebih jelas daripada apa yang ada di file mereka. Lebih tahu mengapa rencana ini dihentikan, lebih baik dari siapapun di sini. Bagaimanapun, Ye Junlin adalah satu-satunya di antara begitu banyak orang yang pernah ke tempat kejadian. Mendengar ini, setiap orang menjadi semakin berbeda. Tapi kemudian saya memikirkannya dan merasa lega. Kontrol kecerdasan Ye Junlin berada pada tingkat leluhur. File rahasia semacam ini biasanya tidak diketahui orang lain, tetapi sejak insiden Leviathan, mereka merasa Ye Junlin maha kuasa, mengetahui tentang proyek Atlantis adalah hal yang wajar. Tapi, namun, beberapa orang masih keberatan. Saya ingin memikirkan sesuatu yang berbeda. Ye Junlin memelototi sekelompok orang. Sudah kubilang, halaman ini sudah berakhir, Leviathan tidak perlu memikirkannya. Mereka tidak bisa keluar. Sayang sekali kamu memikirkannya. Riku Xiong segera berdiri hingga mendukung. Dengarkan semuanya. Raja Zibingjian, apakah kamu tidak percaya padanya lagi? Laboratorium Dewa mungkin akan segera melancarkan serangan skala penuh. Saya pikir Raja Yi Zibingjian harus dipilih sebagai Komandan in Chief, memerintahkan semua kekuatan Daxia untuk bertahan dan mengimbangi. Kita semuanya harus dipatuhi oleh Raja satu sisi demi satu. Saran Lu Xiong dengan cepat ditanggapi. Saya setuju. Saya juga setuju pada saat seperti ini. Kita harus mendengarkan Raja Yizi, penilaian awal dan kecerdasannya berada di luar jangkauan kita. Kemampuan kepemimpinan komandan tidak diragukan lagi. Dia akan menjadi panglima tertinggi, kami semua patuh. Xiao Liejun, Hong Qingchang, Jiang Ye dan yang lainnya berdiri. Oke, kami setuju, serahkan semuanya pada Raja Yi Zibingjian, Anda yang mengaturnya. Iya, langsung tunjuk Raja Yi Zibingjian sebagai panglima tertinggi atas nama Yan Longwei, Anda dapat mengerahkan seluruh kekuatan Daxia. Kami tidak akan ikut campur, tentu saja Ye Junlin menerima tugas ini. Poin pertama, Leviathan tidak perlu disebutkan lagi. Mereka tidak akan keluar lagi, jangan tanya saya bagaimana saya tahu, saya hanya mengetahuinya. Ye Junlin menyatakan berulang kali, dimengerti. Komandan, Anda dapat mengatur langkah selanjutnya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Semua orang memandang Ye Junlin. Oke, hal pertama adalah, setelah Ye Junlin selesai berbicara, semua orang tercengang. Apakah ini? Bisakah ini dilakukan? Semua orang gemetar. Menampilkan ekspresi tidak percaya.
terutama rencana yang diajukan oleh Ye Junlin yang mengejutkan semua orang. Langkah pertama dari rencana yang baru saja disebutkan Ye Junlin adalah memperluas garis pertahanan. Belum lagi langsung melintasi wilayah Laut Daxia, tapi juga memperluas garis pertahanan yang sangat panjang. Itu langsung menyelimuti perairan Pulau Timur dan negara bintang yang berdekatan. Garis pertahanan maritim ini terlalu luas, cakupan yang terlibat terlalu luas. Terlebih lagi, itu harus mencakup Dongdao dan Xingguo. Orang mungkin tidak setuju, itu sebabnya semua orang sangat terkejut. Rikuo dan yang lainnya segera berkata, dukung Panglima tertinggi, jika garis pertahanan kita tidak mencakup negara dan pasukan tetangga, jika mereka menyerah kepada Laboratorium Dewa, maka Laboratorium Dewa dapat sepenuhnya menggunakan tempat terdekat sebagai batu loncatan serang kami, atau bahkan tikam kami dari belakang dari pasukan terdekat. Kalau begitu, kami akan berada dalam bahaya besar. Jadi, apapun yang terjadi, pertama-tama perluas garis pertahanan dan lindungi. Bahkan jika mereka menyerah, kami akan mampu mengendalikan situasi dan merespons tepat waktu. Juga, memperluas garis pertahanan kita memiliki banyak manfaat. Kita dapat memprediksi situasi terlebih dahulu dan mengulur waktu untuk barisan belakang. Ini pasti terjadi di masa lalu. Strategi kita adalah mengecilkan pertahanan, yang memberi musuh banyak cara. Mereka semua mengangguk setuju. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas. Ye Junlin memandang Li Ziran dan yang lainnya, semua anggota Universitas Kunlun. Meskipun banyak orang di Universitas Kunlun masih tidak puas dengan kekuatan Ye Junlin, saat ini, Ye Junlin adalah komandannya in-chief dan tidak bisa jangan dengarkan. Ia memang tak terkalahkan saat berbaris dan bertarung. Ia mampu memaksimalkan peran semua orang dan mengaturnya pada posisi terbaik. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain. Ini, semua orang berteriak serempak. Saya akan menempatkan Anda di barisan depan garis pertahanan baru. Sekelompok 5 orang pada dasarnya dapat mencakup semua lokasi di wilayah laut ini. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau dan mencegah musuh menyerang. Jika Anda menghadapi situasi musuh, Anda dapat merespons sesuai tolak secara fleksibel dan gunakan pelecehan. Ye Junlin memandang King Long dan yang lainnya lagi. Orang-orang ini adalah mantan bawahan saya, mereka sangat berpengalaman di bidang ini, biarkan mereka memimpin tim, Anda akan mengalokasikan detailnya. King Long dan yang lainnya mengangguk. Oke, saya mengerti. Ayo pergi, seluruh Universitas Kunlun berangkat. Dan dia juga membawa busur artefak itu. Adapun garis pertahanan yang meliputi Pulau Timur dan Kerajaan Bintang, maaf mengganggumu, kamu berasal dari Kerajaan Bintang, lebih mudah melakukan ini. Ye Junlin memberikan tugas ini kepada Li Chengmin. Tidak sulit untuk melakukan hal ini dengan kekuatan Samsung Group. Ye Junlin memandang Xiao Liejun dan yang lainnya lagi. Selanjutnya, kalian akan mengisi kembali seluruh garis pertahanan, kalian tidak perlu melawan, lecehkan saja. Adapun pertahanan Daxia, cepatlah, kalian harus berurusan dengan senjata teknologi modern musuh, bertanggung jawab. Adapun kekuatan super prajurit lawan, sistem pertahanan umum tidak ada gunanya sama sekali. Saya ingat organisasi Alkitab dan industri maya memiliki metode yang sesuai untuk menargetkan mereka. Bolehkah membiarkan mereka melakukannya? Kamu, kata Ye Junlin, Ye Wudao dan Ye Lingtian hendak menolak. Suara dewa jahat terdengar, tidak masalah, tuanku, Dewa Kegelapan, telah memerintahkan agar industri maya dan organisasi Alkitab mematuhi pengaturan Daxia. Ini, Ye Wudao dan yang lainnya sangat bingung. Apa hubungan antara Tuan Dewa Kegelapan dan Daxia? Mengapa berusaha keras untuk membantu? Keluarkan semua kartumu. Itu luar biasa. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah tuannya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah patuh. Selanjutnya, saya akan mengatur semua kekuatan dalam organisasi Alkitab. Meskipun Ming Xiesen dan lainnya dari negara teknologi masa depan datang untuk mendukung kali ini, mereka pada dasarnya adalah kekuatan utama inti. Keuntungan luas dari organisasi-organisasi Alkitab tidak tercermin. Jadi kali ini dia punya waktu untuk menyelesaikan semuanya. Berkumpul ke Daxia. Terima kasih banyak. Xiao Liejun dan yang lainnya sebenarnya sangat bingung.
Mengapa mereka membantu, atau bagaimanapun caranya? Saya baru saja mendengar bahwa Tian Sensui mengatakan bahwa mereka adalah salah satu dari mereka, jadi jangan khawatir atau meragukan tindakan mereka. Mereka bertanya-tanya siapakah dewa kegelapan itu. Membantu Daxia seperti ini, saya tidak dapat memahaminya. Oke, jika kamu mengumpulkan semua kekuatan bersama-sama, kamu akan lebih percaya diri. Selanjutnya, berikan aku semua kekuatanmu, siap membantuku kapan saja. Ye Junlin langsung meminta otoritas Tian's Mansion dan klan Baolong. Xiao Liejun dan yang lainnya ragu-ragu, kita tidak bisa membuat keputusan mengenai ini, kita harus bertanya kepada mereka. Namun, Jenderal Dewa Kepala Naga dan yang lainnya segera setuju, oke, tidak masalah kekuatan. Utama klan Ye kuno juga menyatakan kesediaannya untuk mendengarkan Ye King's Landing memberikan komando terpadu. Hal ini membuat Ye Wudao dan yang lainnya semakin terkejut. Kapan orang berduri dari klan Ye kuno akan mendengarkan kata-kata Ye Junlin? Bahkan jika Ye Junlin adalah panglima tertinggi. Mereka merasa ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak dapat menunjukkannya dengan tepat. Penempatan sementara Ye Junlin telah selesai. Selanjutnya, dia menunggu kedatangan laboratorium dewa. Saat ini, Tian Sensui juga kembali. Wajahnya penuh penyesalan. Karena dia mengalami kerugian besar di Daxia, ternyata setelah laboratorium dewa mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara, murid tertuanya dibawa pergi. Jika tidak, Tian Sensui tidak akan kembali. Kemudian, Ye Junlin mengumpulkan orang-orang kuat seperti Tian Sensui. Dia mengeluarkan botol ramuan, ini dibuat dari sumber daya area terlarang 76 dan darah mereka. Luar biasa langka, tapi efek satu botolnya luar biasa. Ini bisa membawa kekuatanmu ke tingkat yang lebih tinggi, tapi itu akan berdampak pada masa depanmu, efek sampingnya mungkin sangat besar, terserah kamu. Ye Junlin ingin mereka menjadi lebih kuat, tapi dia tidak bisa memaksa. Lihat apakah mereka menjadi sukarelawan. Laboratorium para dewa datang dengan ganas, saya harus menjadi lebih kuat. Komandan Dewa Tians memilih ramuan itu. Bagaimanapun, obat tertinggi terakhirnya diserahkan kepada Junjun. Oleh karena itu, dia harus memilih ramuan ini. Aku ikut juga. Semua orang memilih satu demi satu. Setelah semua orang mengambilnya, kekuatan mereka meningkat pesat, langsung mencapai level baru. Dia hampir tidak bisa menatap mata Ye Junlin. Setidaknya itu bisa berguna melawan orang-orang kuat di laboratorium dewa. Misalnya, Lucifer dan Kaisar Badut, Ye Junlin telah melihat mereka dengan matanya sendiri. Telah memperkirakan kekuatan mereka, sekarang Tian Sensui dan yang lainnya yang ditingkatkan hampir tidak dapat bersaing dengan Lucifer dan yang lainnya. Dalam hal kekuatan, Lucifer dan yang lainnya harus dianggap sebagai yang terbaik di laboratorium para dewa. Sekarang seseorang bisa bersaing dengan mereka, Ye Junlin sedikit yakin. Yang juga membuat Ye Junlin bahagia adalah rencana jenius klan Baolong. Orang jenius seperti Gemini dan Valkyrie telah membuat kemajuan pesat dan sudah sangat berguna. Bagaimanapun, mereka semua adalah jenius yang ditemukan sejak awal, dan bakat mereka lebih tinggi daripada Akademi Kunlun. Sisi lain, pasukan besar laboratorium dewa telah tiba di gurun terluas di Eropa Barat. Hanya ada sedikit orang di sini, lingkungannya keras, dan Anda bahkan tidak dapat melihat binatang. Namun setelah mereka tiba, muncullah negara yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu arsitektur atau konfigurasi lainnya, semuanya belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, ini semua hanyalah dunia hayalan di masa depan. Semuanya diwujudkan di sini, di laboratorium dewa. Apa yang tadinya gurun tiba-tiba berubah menjadi negara masa depan. Mengejutkan, ini terlalu mengejutkan, bersambung.